warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sewo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penggerak, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Sewo. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini sampai siang nanti, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dari Sewo 1 ataupun Bapak Ibu Guru Penggerak yang menyempatkan hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Saya mohon izin nih Bapak untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu ini yang kedua. Saya sebagai pengajar praktik akan mendampingi Bapak Sutanto selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Sewo. Mohon izin nih Bapak Ibu sekalian, nanti ke depannya akan terus ke sini selama 6 bulan ke depan, sama-sama belajar dengan Bapak Ibu guru sekalian, dengan Pak Tanto dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Nah, pendampingan individu yang kedua ini dilaksanakan seminggu sebelum lokakarya 2. Kegiatan yang akan dilakukan pada saat pendampingan individu yang kedua ini ada 4 kegiatan. Yang pertama, nanti diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Jadi nanti saya dan Pak Tanto serta rekan akan diskusi tentang lingkungan belajar, perubahan yang terjadi setelah Pak Tanto mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Kemudian yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi perubahan diri yang ada pada Bapak Sutanto setelah mengikuti pembelajaran secara daring selama 2 bulan ini, serta setelah mengikuti pendampingan individu dan lokakarya 0 dan lokakarya 1. Yang ketiga yaitu diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan pada lokakarya 1. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan lokakarya 1, dan di lokakarya 1 itu Pak Tanto dan rekan-rekan sudah melaksanakan pemetaan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu bisa dibuat di sekolah dalam bentuk komunitas belajar. Nah, nanti kita akan diskusi tentang itu. Kemudian yang terakhir, diskusi atau mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Pak Tanto, didiskusikan ke kepala sekolah dan warga sekolah yang akan dimodulasi oleh BP. Nah, itu pada kegiatan kita sedang melaksanakan kegiatan yang terakhir nih Bapak Ibu. Jadi kemarin rekan-rekan CGP termasuk Bapak Sutanto sudah memetakan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Nah, nanti kita akan diskusi apakah visi yang dibuat Pak Tanto tersebut sudah selaras dengan visi sekolah. Tentunya visi yang dibuat Pak Tanto dan visi sekolah warnanya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, demikian itu nanti kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi sampai siang nanti.
Kemudian nanti akan diadakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, akan dipandu oleh Bapak Sutanto. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya kepada Bapak Sutanto, saya persilahkan untuk memandu kegiatan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Satu Selo, Bu PP, Bu Kusmana Prastiani, SPT, dan rekan-rekan SDN Satu Selo serta calon guru penggerak angkatan 11 yang saya hormati. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita masuk pada kegiatan yang intinya, yaitu kalimat penumpang setelah kita untuk murid. Di sini nanti akan saya bagi stick note, mas, jadi dikasih 1 6 lembar beserta schedule-nya. Kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpin murid yang bagaimana menurut panjenengan, pendapat panjenengan sendiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Kita dan warga di sekolah ini kita paham bahwa untuk apa gitu. Kita kasih waktu 20 menit atau 15 menit untuk menulis itu. Nanti kita akan di papan tulis, nanti akan saya baca satu persatu. Bebas, jangan dipikir, santai mawon, sesuaikan saja sesuai dengan mimpi panjenengan di kalimat penumpang itu. Ini kan satu ada kalimatnya. Kita menunjukkan murid-murid yang seperti apa. Panjenengan menurut panjenengan itu, gitu. Kan panjenengan kan pasti punya anak-anak. Kita menunjukkan murid itu nanti seperti apa. Bisa kreatif, inovatif, semacam itu. Bisa kolaboratif, mandiri, bisa bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Satu kalimat satu lembar, satu kalimat satu lembar. Kita mudah untuk bahasanya nanti. Papan tulis sebelah kanan, sebelah kanan.
buat monggo yang sampul bisa ditempel di papan tulis. Monggo yang selesai bisa ditempel. Saya Pak ya, iya tak kayak gitu nih. Bukan sedikit, maksudnya kita Oh ya Allah. Iya, aneh sama. Ya betulnya yang segini benar ya. Oke. Tapi urut ya Pak ya, yang nama saya single ini kan ada nama Honda. Urut ya, terus. Bukan benar ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah ditempel. Akan saya baca. Kita memimpikan murid yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur. Kita memimpikan murid yang beradab dan bermoral. Oke. Kita percaya bahwa murid mampu berekspresi dan berkreasi. Oke. Kita percaya bahwa murid unik, kreatif, dan berbakat. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kecerdasan, keterampilan, ketakwaan, kerukunan, dan kebersamaan. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam belajar. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak. Oke. Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan kesejahteraan guru dan murid. Oke. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan untuk proses masa depan. Oke. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengajarkan etika harus dimulai sejak sekolah dasar. Oke. Ada lagi ini dari Ibu Dian. Kita memimpin murid yang religius, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah aset generasi bangsa yang akan tumbuh sesuai kodratnya. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid dalam setiap proses pembelajaran. Oke. Kita warga sekolah yakin bahwa murid memiliki bakat dan minat yang berbeda.
Oke, dari Pak Reski, kita menginginkan murid yang cerdas, kreatif, dan kolaboratif. Oke, kita percaya bahwa murid semuanya hebat dan pintar, hanya berbeda dalam hal keterampilan dan keberanian. Oke, di sekolah kita mengutamakan pendidikan religius dan mengedepankan pendidikan akhlak serta profil pelajar Pancasila. Oke, kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dan mencerdaskan anak didik. Kita dan warga di sekolah itu paham bahwa pentingnya pendidikan yang bermuara pada profil pelajar Pancasila untuk masa depan yang lebih baik. Ini ada lagi, kita memberikan murid yang aktif dan kakas. Ya, kita percaya bahwa murid punya kemampuan. Di sekolah kita mengutamakan pelajaran yang memacu keaktifan siswa. Kita warga sekolah yang untuk membantu siswa yang aktif dan pakar. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa siswa yang aktif dan tanggap dapat dibantu melalui proses belajar. Oke, terima kasih atas kalimat pertama. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Bapak Ibu guru menginginkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Kesimpulannya, Bapak Ibu guru pasti menginginkan dan mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berteknologi. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu selanjutnya, arti dari semuanya itu adalah religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, cara belajar untuk melakukan banyak hal dengan sendiri, berpikir kritis, kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi dan informasi secara objektif dan logis, kreatif, kemampuan siswa untuk berpikir secara inovatif, menghasilkan ide-ide berbeda dan menciptakan hal-hal baru, kolaboratif, tentang kerjasama dan interaksi antar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar bersama, berteknologi, pembelajaran yang mengacu pada penggunaan berbagai alat dan aplikasi teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, ini visi SD Negeri 1 Sero. Visinya cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Di dalamnya terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, aktif, kreatif, terampil, kompetitif, amanah, dan berbudaya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di dalam prakasa atap ini, atap itu adalah aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset itu adalah memaksimalkan sumber daya yang sudah ada, bisa mencakup fasilitas sekolah, keterampilan guru, dan potensi siswa. Contohnya untuk di sekolah kita itu ada yang namanya sejak pagi membaca Asmaul Husna, Juz Amma, dan Tahlil. Mungkin bisa ditingkatkan lagi, itu adalah aset kita, aset yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kedepannya bisa diprogramkan lagi untuk ditingkatkan setoran doa-doa, menghafal doa-doa semacam itu. Tantangannya mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi, aksinya
strategi yang diambil untuk memanfaatkan aset dan mengatasi tantangan yang direncanakan dengan jelas dan dapat diukur keberhasilannya. Pembelajaran, proses refleksi dan evaluasi terhadap aksi yang telah dilakukan serta bagaimana perbaikan bisa dilakukan di masa depan. Itu untuk apa? Pendekatan intuitif apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah ini dan mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi berhubungan dengan atap tadi, sesuatu yang sudah baik di tempat kita pertahankan, kita modifikasi mungkin menjadi yang lebih baik lagi. Ini visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif dan berteknologi. Nah, dalam visi penggerak ini dengan visi sekolah tadi, apakah sudah sinkron apa belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Coba berani untuk bagi itu apa dengan slide-nya? Ini visinya tadi SD kita cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Untuk visi SD Negeri 1 saya yaitu yang pertama, cerdas, terampil dan berakhlak mulia, sehingga sudah pas dan pasti dan cocok dengan apa yang dikatakan dalam P5, yaitu profil pelajar Pancasila serta berakhlak mulia. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu Mani. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan berteknologi. Ini nanti akan dirubah sesuai dengan prakarsa perubahan, yaitu menjadi ini meningkatkan kreativitas, motivasi dan kolaborasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, prakarsa perubahan ini, misi ini sesuai tadi enggak dengan visi SDN 1 Silo. Monggo Mas Sandian. Napa Bu Titi? Untuk visi dari SD 1 Silo dengan bahasa perubahan menurut saya hampir sesuai. Nah, dengan buktikan dengan adanya tadi kreativitas, motivasi dan kolaborasi terhadap peserta didik. Kemudian dalam pemanfaatan teknologi, mungkin untuk di visinya masih belum untuk di teknologi, tapi untuk jalannya sudah sesuai. Terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kalau tadi melihat visi SDN 1 Silo itu sudah mencakup semua menurut saya, karena di dalamnya sudah mencakup profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sudah lengkap lah dengan visi rasa perubahan. Sepakat Bapak Ibu dulu ya. Lanjut. Baca prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas, motivasi dan kolaborasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Baca itu artinya buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir eksekusi. Yang kita bahas pertama yaitu buat pertanyaan,
Ya, ini buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik di SDN 1 Selo melalui pemanfaatan teknologi? Tindakannya melalui kolaborasi dengan teman sejarah atau Kombel SDN 1 Selo tentang bagaimana meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk mengetahui karakter peserta didik, mencari referensi praktek baik tentang peningkatan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik. Itu yang buat pertanyaan. Yang ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi apa saja yang mampu meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran? Bagaimana memilih teknologi yang tepat? Tindakannya mencari referensi tokoh guru yang ahli dalam teknologi, mencari media pembelajaran yang tepat dibahas di Kombel, menggunakan media yang dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, kolaborasi peserta didik seperti Deep Education, Canva, PPT, dan lain-lain. Dari mimpi. Pertanyaannya, apa pemaparan teknologi dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran? Apakah pemanfaatan teknologi dapat diterapkan di semua pelajaran? Apa ada kaitannya teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya berkolaborasi dengan teman sejarah Kombel untuk mengetahui manfaat teknologi dalam pembelajaran, mencari tahu siapa saja guru yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dibahas di Kombel SDN 1 Selo, mencari hubungan dimensi profil pelajar Pancasila dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jabatan rencana. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kolaborasi peserta didik? Tindakannya membuat perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, menyiapkan perangkat-perangkat yang digunakan seperti laptop, Chromebook, jaringan internet, dan lain-lain. Di tempat kita untuk jaringan alhamdulillah tersedia untuk laptop, walaupun ya sudah begitu lumayan banyak. Membuat kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran, membuat LKPD kepada peserta agar tercipta kreativitas, motivasi, dan kolaborasi dalam pembelajaran. Atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam pemanfaatan teknologi pada pembelajaran? Semua rekan sejawat dan Kombel SDN 1 Selo, dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi pada setiap kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Pak Rambo. Ini presentasi yang sangat luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya setelah Pak Tanto menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang baru saja ditampilkan tadi, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Solikin akan memberikan penguatan terkait visi dan prakarsa perubahan yang telah disampaikan oleh Bapak Sutanto. Monggo Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama tenaga praktik, dan saya itu bukan anak saya sendiri nih. Jadi
Kalau ini orang canggung, tapi apa? Bapak Ibu calon guru penggerak, ini masih calon ya Bapak Ibu ya? Jadi istilahnya masih CBB. Nanti kalau sudah terima sertifikat mendapatkan istilah sebutan baru guru penggerak. Guru TK dan guru SD dan tenaga pendidikan kami di SD Negeri 1 Selo yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja saya sampaikan dari kami dari pihak sekolah. Yang pertama, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah melaksanakan pendampingan individu yang kedua di sekolah kami. Semoga pelaksanaan pendampingan ini dapat berjalan lancar dan sukses demi kemajuan panjenengan semua, pada khususnya pada sekolah dan pada umumnya pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Yang berikutnya saya ucapkan selamat bertugas nanti ya Bapak Ibu, sukses, tetap semangat gitu ya. Masih semangat Bapak dan Ibu? Meskipun ini sudah agak siang, namun tak lupa saya sampaikan untuk mengurangi ketegangan Bapak dan Ibu sambil disambi itu apa yang ada di depannya. Jadi baik, nanti juga perlu icebreaker di dalam kegiatan pendampingan individu ini agar pelaksanaan pendampingan individu tidak terlihat sepanang dan tegang gitu. Beberapa icebreaker ini berikan, kalau saya dengar nih pinter itu icebreakernya sama guru kelas 1 saya sering itu tampilan-tampilan icebreaker yang sederhana namun itu dapat melepaskan ketegangan ketika kita melakukan kegiatan. Yang siapa itu watermelon gitu ya begini. Iya, ada berbagai bentuk icebreaker. Sekarang zamannya teknologi informasi yang begitu cepat. Bapak dan Ibu dapat membuka di CMM, di bentuk guru ya. Itu beberapa contoh teknik pembelajaran yang menarik ditampilkan di media sosial sekarang. Jadi memang benar tadi disampaikan oleh Pak Tanto bahwa sekarang zamannya pemanfaatan teknologi informasi. Jadi mau tidak mau kita harus gunakan itu teknologi informasi demi pembelajaran yang senantiasa berkembang, bergerak. Dalam hal ini memang guru penggerak ini diharapkan nanti menjadi penggerak adanya perubahan sistem pembelajaran yang dulunya bisa dikatakan pembelajaran berorientasi kepada transformasi, sekedar transformasi ilmu pengetahuan dari seorang guru ke siswa. Sekarang ada perubahan bahwasanya justru pembelajaran ini menjadi siswa yang lebih aktif, artinya pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Kita semua harus pintar-pintar mengemas bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik, tidak hanya sekedar menyenangkan, tetapi juga efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien di sini adalah pembelajaran itu menyenangkan bagi anak, tetapi tujuan tetap tercapai. Tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran tersebut ini dapat tercapai.
Nah, kemudian perubahan yang berikutnya adalah mindset, bahwasanya kalau pembelajaran yang dulu lebih berfokus pada pengetahuan saja atau kognitif, sekarang lebih berorientasi pada psikomotorik dan keterampilan. Bahkan kalau dulu itu istilahnya membelajar karakter, sekarang dikemas dalam bentuk profil pengajar Pancasila. Jadi sebenarnya juga tetap sifatnya lebih berkanan kepada menggali potensi yang ada pada anak didik kita. Perlu kita sadari bahwa potensi anak didik kita itu memang luar biasa, Bapak dan Ibu. Namun kita perlu menggali sebenarnya anak didik kita itu potensinya di mana. Bahkan sekarang tidak ada istilah kata-kata anak bodoh, tidak ada istilah anak itu tidak pandai. Hanya bagaimana kita itu menggali, karena kecerdasan yang sebenarnya itu luar biasa banyaknya. Anak yang tidak mungkin anak yang misalnya sifatnya pendiam, kemudian kita minta untuk pintar bercerita, ya susah. Potensinya di mana? Kalau potensinya anak ini memang di atletik misalnya, di fisik, ya kita kembangkan potensinya di bidang olahraga yang cocok dengan siswa tersebut. Kemudian ada juga anak yang pola pikirnya, polanya ini dia di bidang melukis, ya kita kembangkan potensinya di melukis dan lain sebagainya. Pintar-pintarnya Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan menggali potensi yang ada di peserta didik. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini sekedar motivasi pada Bapak Ibu semua, dan juga maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Mohon maaf, kami sudah berusaha memberikan pelayanan pada Bapak Ibu CTP pada pendampingan individu di sekolah kami ini, namun kami yakin masih banyak yang kurang, baik itu dari segi tempat, kemudian suku, arus dan pupuk. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar panjenengan merasa nyaman di kegiatan individu ini. Namun sebagai insan yang tidak bisa lepas dari salah dan khilaf, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu guru semua, baik PP maupun CTP, apabila ada yang masih kurang berkenan bagi Bapak. Kami tidak bisa menunggu sampai akhir kegiatan. Sebenarnya saya dan Pak Wawan ya Pak ya, ini masih ada kegiatan rapat kepala sekolah di gugus Sewong yang bertempat di SD Negeri 3 Selok. Nanti setelah saya memberikan sambutan, saya mohon izin untuk mengikuti kegiatan rapat tersebut, karena di sana sudah dilalui Bapak Pengawas dan Bapak Polri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tetap semangat ya Bapak dan Ibu dalam mengikuti pendampingan individu ini, dan nanti di akhir kegiatan Bapak dan Ibu tetap happy. Ada apa yang kami sediakan, tolong dinikmati dengan senang hati, agar terjalin tali silaturahim antara kita semua. Pada dasarnya kalian Bapak Ibu guru adalah mitra kami, karena masih di Kecamatan Rawamangun sering bertemu. Kalau ada ketemu di jalan, kalau saya ada yang lupa, tolong penjaga apa dulu, karena saya sudah tua, sebentar lagi sudah purna, tinggal 18 bulan ini. Nanti 18 bulan lagi saya sudah kembali beraktivitas di kampung, jadi tidak bersama Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat berjuang Bapak Ibu semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita panjenengan, baik itu cita-cita sebagai guru,
juga jelas-jelas sebagai pendidik, semoga dapat tercapai, baik itu cita-cita sebagai apa itu rumah tangga apa sebagai jadi artinya gini, guru itu kan profesional, salah satu guru profesional itu juga manusiawi. Yang namanya guru profesional itu di samping profesional di kinerja juga profesional untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Ini jadi sebenarnya kalian semua juga nantinya mendapatkan penghasilan yang layak. Amin. Allahumma amin. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih tadi Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, saya mohon izin merangkum dari kegiatan tadi yang sudah kita laksanakan bersama. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi beberapa kalimat umpan terkait cita-cita murid seperti apa yang kita inginkan. Tadi Bapak Ibu sekilas saya mendengar yang sudah diberikan Pak Tanto, ada yang cerdas, kemudian religius, kreatif, kemudian mementingkan kebutuhan murid, mengembangkan bakat dan minat, cerdas, kreatif, dan kolaboratif. Nah, ternyata murid yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian itu arahnya itu tetap ke profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri, berkebudayaan global, Bapak yang bias. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian visi dari Bapak Sutanto tadi yang sudah dibuat mewujudkan peserta didik yang religius sendiri itu sudah masuk ke profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berpikir kritis itu juga masuk, kreatif, kolaboratif itu masuk ke gotong royong ya, gotong royong kolaboratif, kreatif itu masuk ke kreatif ada, dan berteknologi itu berkebinekaan global. Nah, tadi sudah disimpulkan bahwa visi yang dibuat oleh Pak Tanto itu sudah selaras dengan visi dari SD Negeri 1 Selo, yaitu cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Sekarang Bapak Ibu visinya sudah selaras, tinggal nanti kita bersama-sama untuk mewujudkan visi yang sudah dibuat. Kemudian tadi Pak Tanto menyinggung tentang atap, ya. Atap itu tadi A-nya aset, T-nya tantangan, kemudian A yang lagi aksi, P-nya pembelajaran. Yang pertama aset. Nah, kita selalu berbicara aset itu tentang sarana dan prasarana. Padahal aset itu tidak harus sarana dan prasarana baru. Misalnya bakat dan minat murid. Murid ini pintar dalam menyanyi. Murid ini pintar dalam menari. Teratur dalam menari. Nah, itu aset baru. Aset yang harus kita kembangkan. Tidak semata-mata aset itu sarana dan prasarana serta keuangan, tapi aset itu bisa dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kemudian pendekatan inquiry apresiatif itu dihubungkan tadi dengan aset. Pendekatannya memandang tentang kelebihan. Apa yang sudah baik di sekolah ini itu dipertahankan, kemudian mengembangkan apa yang sudah baik, tidak memandang tentang kekurangan.
Kemudian Bapak Ibu, sebetulnya pendampingan individu ini bisa saja saya adakan, TGP saya tidak usah presentasi, tapi saya ingin TGP saya itu belajar, saya pun juga belajar. Jadi kedepannya saya juga memimpikan TGP saya itu nanti setelah lulus jadi guru penggerak mereka sebagai agen perubahan. Kemudian saya ingin TGP saya kemudian sudah sebagai pengajar praktik. Nah itu impian saya. Itu impian saya gitu Pak Ibu, semoga Bapak Ibu tetap semangat. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada Bapak Ibu di sini yang masih belanja, Mas Rizky, Mbak Nis, Mas Bima, nanti daftar ya Mas, itu banyak sekali kita mengikuti guru penggerak. Kita juga tidak tahu kebijakan apa ke depannya. Nanti kalau diwajibkan kita baru bingung, baru mau mendaftar. Ini mumpung masih gratis, itu kalau kita bayar sendiri pendidikan guru penggerak itu sekitar 14 juta lebih Bapak Ibu. Ini mumpung kita gratis dibiayai oleh pemerintah, ayo kita ikut bersama-sama. Kita mendapatkan ilmunya, kita mendapatkan banyak teman, pengalaman yang baru. Kemudian kemarin, sering saja ini Bapak Ibu, kemarin saya ajak TGP saya itu ke SMK Negeri 1 Wirasari, itu kita seperti piknik kemarin. Seperti piknik, jadi kita belajar dari sana. Tentunya apa yang ada di SD, SMP dan SMK itu berbeda. Nah, ketika kita ke sana itu kita belajar apa saja yang ada di SMK, itu tentunya banyak sekali yang belum kita terapkan di SD. Itu kemarin di SMK itu ada program pasar kaget. Jadi anak-anak tiba-tiba, iya kemarin Bu Putri itu cerita akan mengadakan program pasar kaget. Anaknya suruh jualan. Kemudian anak-anak itu punya toko sendiri di sana, toko roti yang dibimbing oleh gurunya. Kemudian anak dipasarkan, anak disuruh ke pasar untuk memasarkan toko roti itu. Nah itu sangat menarik sekali kalau nantinya kita juga terapkan di SD secara sesuai sebenarnya. Gitu. Kemarin tujuan saya ajak teman-teman ke sana dan kita sama-sama belajar apa yang bisa diterapkan di sekolah kita nanti. Begitu Bapak Ibu, kita tetap semangat. Bapak Ibu dari CGP yang belum daftar dari CGP, ayo kita sama-sama mendaftar agar nantinya kita sama-sama dapat menjadi agen perubahan di dalam dunia pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, saya selama pendampingan individu 2 ini apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti akan saya sering kesini untuk pendampingan berikutnya. Mohon diizinkan di Bapak Ibu. Yang terakhir saya akan langsung Bapak Ibu. Nanti bilang cakep. Buat tomat di sayap-sayap, bijinya banyak dimakan hangat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Demikian Bapak Ibu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.